punya TV kecil, tembung kan. Kakekku tuh sangat suka nonton berita. Satu ketika aku penasaran gimana orang bisa masuk TV. Putar tuh TV terus aku lihat lewat mana dia masuk. Tadi tuh Coba tulis, Yogi. Twitteria. Setelah lulus SD, katanya sempat nenek bilang udah jadi ART aja. Tapi aku pernah jadi sales sepatu door to door di Surabaya loh. Aku tuh suka banget sekolah. Sekolah adalah hal yang paling menyenangkan buat aku kan. Orang tua aku kan pisah ya waktu aku kelas 4 SD ya. Dan aku tuh hanya berdiri di jalan itu ngeliatin dia untuk jalan terus dan tidak berbalik ke aku sampai dibelokkan. Itu adalah saat terakhir aku lihat punggung dia. Ya, aku sedih. Hai Sobat Kompas TV, ketemu lagi di program yang paling Anda sayangi dan tunggu-tunggu. Di Kode bersama saya Wulan Juliani. Nah, kalau hari ini spesial banget, tamunya jauh sekali ya. Karena kantornya tuh jauh banget dari sini ya. Dia merupakan sesosok yang lagi happening banget, punya program yang seru banget. Karena jauh banget itu di Kompas TV. Kanilo, apa kabar? Baik, kebetulan saking jauhnya kurang lebih aku dari lantai 1 ke lantai 5. Iya, kan ya jauh. Kan? Lantai 1 ke lantai 5 1 ke 5 tuh jauh loh. Betul. Ini pasti udah pada nggak asing gitu ya sahabat Kompas TV ngelihat Kak Niluh ya. Nggak asing atau justru asing siapa sih ini? Enggak, pasti nggak asing banget karena udah programnya ya Kak ya. Programnya apa Kak? Niluh. Niluh, sesuai dengan nama gitu Kak? Sesuai nama. Nggak Kayak ada. Ulan tuh jangan ini namanya Ulan gitu aja coba. Aduh, terlalu banyak kan namanya Wulan ya. mungkin ada Niluh apa gitu nggak ada ya Kak ya? Niluh aja. Niluh aja. Nah itu programnya tentang apa sih Kak Niluh? Programnya program yang serius banget ya. Aduh beda banget sama Kode lagi. Langsung turunin tangan gitu ya. Programnya Bedanya. serius, jadi dia lebih ke investigasi, penelusuran, kayak gitu-gitu Oke. sih. Penelusurannya lebih ke yang mana? Apa semua hal ditelusuri? Banyak hal yang kemudian apa ya kalau saya bilang apa yang kemudian menyita perhatian banyak orang, Oke. terus kemudian berpengaruh atau memberi pengaruh pada banyak orang yang kemudian harus kita ungkap. Nah itu dia. Jadi programnya ini sih baru banget sih programnya. Lagi viral lah ya istilahnya ya. Ini lagi viral Baru istilahnya banget. gitu. Tapi Kak Niluh ini yang pengen kita gali di sini mungkin bukan programnya, tapi tentang Kenapa aku padahal pengen perjalanan. ngomongin programnya. Aduh. Lumayan kan endorse. Iya, silakan Kakak Supaya langsung jangan waktu lupa dan tempat gitu ketik ya. Niluh Nah. di Ini lebih ke award apa sebenarnya? Kak Niluh ini ternyata perjalanan hidupnya itu nggak kalah seru dibanding programnya. Masa sih? Iya. Kata siapa? Ini kata skrip. Coba sini aku baca dulu. Oh, jangan dong. Nanti aku salah di sini ya. Biasanya mungkin Kak Niluh yang nanya-nanya ke Iya narasumbernya nih aku kali ini deg-degan ditanya-tanya Wulan. menjadi narasumber. Jangan deg-degan ke aku yang deg-degan ketemu Kak Niluh beneran. Kayak aku harus Biasa serius atau wawancarain gimana orang ya? terus Diwawancara nggak ada kan kayak rasanya ya? Makanya. Iya kan kayak gimana gue nih? gimana nih harus ngomong apa gitu kan? Kak Niluh asli Bali. Asli Bali. Tapi besarnya nggak di Bali. 100%. Besarnya nggak di Bali. Aku itu lahir di Bali, terus umur sekitar 3 bulan gitu aku dibawa sama bapak sama ibuku ke Sulawesi. Oh. Dulu tuh Sulawesi Selatan, sekarang dia udah pisah Sulawesi Barat. Jadi dulu tuh Sulawesi Selatan, terus kemudian aku lupa tahun berapa Sulawesi Selatan itu bagi 2, jadinya ada Sulawesi Barat, ada Sulawesi Selatan. Nah dulu itu masih Sulawesi Selatan di Mamuju namanya, jadi transmigrasi. Mamuju, oke. Jadi tahun 80-an itu kan orang transmigrasi ya. Oke. Nah Berarti malah bisanya bahasa Sulawesi dong dibanding bahasa. kebetulan aku ke Mamuju itu dari umur 3 bulan itu sampai umur mungkin sekitar 5-6 tahun. Oke. Karena aku nggak terlalu ingat ya. Terus dibawa ke Makassar. Di Makassar cuma sebentar seingatku. Setelah itu aku dibawa ke Bali lagi. Jadi aku sekolah dasarnya di Bali lagi. Oh, akhirnya ke Bali sekitar lagi. umur 7 tahun. Waktu itu berarti ke Makassar ikut papa mama karena tugas atau karena Transmigrasi orang tua aku. transmigrasi aja. Akhirnya balik lagi ke Balik Bali, lagi ke Bali, gitu. gitu. Tapi kakak memang dekat dengan orang tua. Aku tuh gimana ya kalau bilang dengan orang tua karena aku tidak terlalu sering dengan mereka. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu dekat dengan orang tuaku. Oke, berarti Karena dekatnya nggak terlalu dengan sering. siapa nih? Aku lebih cenderung dekat sama kakek dan nenek malah. Kakek dan nenek. Nah, Dari karena papa apa dari mama? Dari bapakku. Oh, dari papa. Jadi masa kecil diisi sama kakek nenek. Betul. Masa-masa yang memoriku ini ya, itu di umur 7 tahun itulah aku sama
kakek dan nenek. Sama kakek dan nenek. Di Bali. Ini ternyata di balik ketegaran seorang Kanilu. Kalau kita ngeliatnya kan, ini kayaknya strong woman banget nih, strong. Wow. Orang ngatain aku tuh jutek tahu. Ah, masa sih? Iya, orang suka bilang, ih jutek banget nih. Padahal aku kan manis ya. Betul. Orang ramah kok Kanilu. Tapi takut ngomongnya orang ramah kok Kanilu. Ramah kan? Ramah. Ramah. Tapi pressure ngomong ramahnya gitu ya. Itu kakak ini punya cerita tersendiri gitu. Bahwa ternyata dulu Ini kayaknya pada bongkar media sosial gue dari bawah ke atas sih kayaknya. Iya kayaknya sih begitu. Karena ini semua dapat dari media sosial. Pada akhirnya kita akan jadi kepo sama media sosial Kanilu ya. Kanilu ini punya masa kecil yang kita bisa bilang apa ya? Kita to the point aja gitu ya kak. Ternyata sulit gitu masa kecilnya. Betulkah seperti itu kak? Kalau ngomongin sulit, iya aku boleh katakan bukan sulit ya, tetapi penuh dengan tantangan. Ternyata waktu remaja nih ya, ini bongkar gak apa-apa ya, jangan jutekin. Aku abis ini deg-degan ini apalagi nih Aku juga dibongkar. lebih deg-degan kalau mau marah sama produser aku aja, jangan sama aku hanya sebagai host di sini. Jadi Kanilu itu ternyata dulu dari bukan kecil lah ya, remaja aja sudah bekerja gitu ya kak. Jadi tuh sebenarnya waktu aku kecil, waktu aku dibawa sama bapakku ke Bali. Jadi yang membawa aku ke Bali itu bapakku, aku sama adikku. Jadi aku 3 bersaudara. Aku anak pertama, makanya namanya Niluh. Niluh itu kan sebenarnya adalah anak perempuan pertama. Oh Gitu. iya. Terus kemudian ada adikku cewek 1. Kami itu masih berdua waktu itu, belum ada adikku yang 1 cowok dibawa ke Bali. Nah, aku tinggal sama kakek dan nenekku di Bali itu. Tinggal sama kakek dan nenekku. Dan kemudian bapakku balik lagi ke Makassar. Jadi aku sendirian tuh kan sama kakek dan nenekku aja. Nah, kakek dan nenekku itu kita tuh tinggal di kampung yang nggak ada listrik, nggak ada air. Wow. Jalanannya itu tanah. Jadi kalau musim hujan aku pergi sekolah, aku nggak akan pakai sepatu di rumah karena itu akan becek. Terus aku harus nyeberangi ada 3 kalau aku bilang parit itu kegedean, kalau aku bilang sungai itu kekecilan gitu ya. In the middle lah ya. Lebih kayak ke gorong-gorong enggak juga ya. Kalau di Bali itu kan ada namanya subak ya. Pernah Pernah mendengar subak irigasi lah ya. Nah, aku Di kan sawah-sawah melewati itu. Jadi kalau aku pergi sekolah itu terlalu besar untuk kulompatin sebagai anak kecil dan terlalu kecil untuk dibuatin jembatan gitu. Jadi aku tidak akan pakai sepatu ke sekolah kalau musim hujan. Pasti aku akan lepas sepatu, aku tenteng sepatunya nanti di sungai dekat sekolah baru aku pakai sepatu gitu lagi. kan. Karena udah aspal tuh jalannya. Nah, di tempat itu kakekku itu dia kerjanya serabutan, petani sebenarnya, tapi dari hasil pertanian aja tidak cukup buat hidup kan. Jadi kakekku akan mengerjakan pekerjaan apapun. Dia bikin tali yang dibuat dari bambu. Itu tali itu bukan dijahit ya, disulam diolah lah sedemikian rupa sampai jadi tali. Nah, aku biasa bantuin dia ngelakuin itu juga. Tali itu biasa dijual sama kakekku ke pasar. Atau dalam hal misalnya musim kemarau datang, kan dekat rumah tuh, di bawah rumah tuh ada sungai. Nah, sungainya itu kalau musim kemarau nggak ada airnya. Nah, ketika nggak ada airnya dia kan penuh dengan batu tuh. Kakekku jadi tukang batu di situ. Terus kemudian musim petik-petik apa, kakekku dan nenekku juga jadi buruh petik. Dan aku akan selalu menemani mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi kalau dibilang ya dari kecil, iya sih dari kecil udah diajari untuk bekerja gitu. Jadi tukang batu bantuin kakekku, atau jadi tukang petik, mau petik itu kacang tanah, mau petik lagi musim kacang tanah misalnya, mau petik mangga lagi musim mangga, mau padi kalau musim padi. Pokoknya yang petik ya. Yang penting atau mungkin kupetik bintang. Kayak si Ron kupetik bintang. Kupetik bintang jeng gitu ya. Ya akhirnya kepetik juga tuh bintang-bintangnya. Tapi di usia itu kan berarti masih SD lah ya, menuju SMP gitu SD ya. itu SD ya kan dulu. Nah, jadi di saat maksudnya anak-anak lagi pada asik main-main, lagi pada asik itu, apa yang ngebuat Kak Niluh gak keberatan untuk ikut kakek nenek bekerja? I have no choice. You have no choice, nggak ada pilihan. Jadi kakekku tuh kan kita juga punya hewan ternak ya kayak sapi. Aku juga bertanggung jawab untuk mencarikan rumput untuk sapinya. So keunggulannya jadi anak desa itu adalah kita tidak terfikirkan untuk bermain dengan pergi ke mall atau pergi ke taman bermain. Enggak, aku menjadikan area pekerjaanku sebagai tempat main.
Jadi kayak misalnya nih aku nyari rumput gitu kan, nyari rumput untuk sapi. Jadi aku nyari rumput sapi itu kan sama dengan teman-temanku yang juga orang tuanya kayak gitu juga. Iya. Jadi sambil nyari rumput kami sambil main gitu. Kami sambil main entah misalnya kami sambil main apa ya kayak misalnya lempar batu gitu. Iya. Tapi sambil nyari rumput gitu. Atau ketika lagi musim misalnya aku ngumpulin batu untuk dijual, ya itu juga sambil main. Jadi kayak tempat bermainku itu adalah ladang Tempat pekerjaan itu juga. gitu. Jadi Tapi dapat duit juga Kak dari situ? dapat duit juga. Maksudnya ke Kak Niluhnya atau ke kakek? Ke kakekku dong. Oh iya. Aku gak pernah pegang uang. Jadi nggak pernah pegang uang ya? Jadi hanya membantu Hanya aja membantu gitu. aja. Kadang dulu waktu kecil aku mikir juga, kok setiap jualan ayam uangnya nggak pernah masuk ke kantongku. Iya ya, tetap aja masuknya ke kakek nenek gitu ya. Tapi setelah gede aku sadar, ya iyalah yang kalau misalnya semua masuk ke aku, ya untuk makan apa? Iya, ya ada buat jajan mulu yang ada Iya, ya kan. makanya gitu. Oke, setelah lulus SD gitu, katanya sempat nenek bilang udah jadi ART aja gitu. Oh iya, jadi tuh aku sedih loh ya. Gak apa-apa Kak, di sini di kode ini bebas Kak. Jadi mau nangis, mau ketawa, mau teriak, kode enggak. ini tempatnya. Jadi tuh apa sih namanya? Aku sedih. Iya Kak, tisu dong guys. Tisu guys. Jadi ceritanya waktu itu kan aku tuh suka banget sekolah. Even tuh sekolah mungkin nggak apa ya, kayak aku juga nggak pinter-pinter banget di sekolah. Standar lah ya kayak. Suka bolos, bukan bolos ya. Kadang aku nggak pergi sekolah karena misalnya aku harus bantu kakekku kerja or apa. Intinya tuh sekolah adalah hal yang paling menyenangkan buat aku kan. Kayak aku bisa belajar ketemu dengan orang, ketemu dengan teman, dan aku suka belajar gitu kan. Suka baca buku di sekolah. Kayak sekolah tuh jadi tempat healing gitu kayaknya kalau bahasanya ya. Terus apa namanya? Orang tuaku kan pisah ya waktu aku kelas 4 SD ya. Dan waktu mereka pisah itu kayak jadi titik balik buat aku gitu kan. Ngerti sih Kak rasanya. Jadi waktu mereka pisah itu aku sempat membenci mereka ya. Karena aku berpikir bahwa kalau mereka nggak egois memikirkan diri sendiri, mungkin aku masih bisa main sama temenku, atau mungkin aku masih bisa ya menikmati masa kecilku lah. Aku tuh inget banget hari dimana ibuku pergi dari rumah. Waktu itu aku baru pulang dari kebun, ambil kayu bakar dan beberapa sayuran. Pas aku sampai di rumah, ibuku, bapakku, ibuku, kakekku, nenekku, dan kakek dan nenek dari ibuku itu lagi duduk di teras. Terus kemudian aku yang gak ngerti apa-apa, aku turunkan tuh kayu bakar dekat dapur. Terus aku datang, terus aku liatin. Aku lihat ibuku nangis. Dan kemudian ibuku bilang sama aku, intinya tuh aku mendengar semua percakapan yang aku tidak bisa ceritakan di sini tentang apa yang menjadi alasan perceraian itu. Terus kemudian udah setelah itu ibuku datang ke aku terus peluk aku gitu dan bilang, aku tuh kamu tahu kan kalau aku tuh sayang sama kamu, tapi aku tuh harus pergi gitu. And then kemudian dia pergi lah. Aku hari itu tidak berbicara sepatah kata pun sama dia. Aku cuman keluar pagar rumah, ingin nemenin dia sampai di jalan. Dan aku tuh hanya berdiri di jalan itu, ngeliatin dia untuk jalan terus dan tidak berbalik ke aku sampai dibelokan. Dibelokan itu dia menghilang. Itu adalah saat terakhir aku lihat punggung dia gitu. Aku nggak nangis waktu itu. Aku ngerti apa yang terjadi, tapi aku nggak nangis. Terus aku
aku diem, aku masih ke dapur, aku masak dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Malamnya aku masuk ke kamar dan aku nangis sejadi-jadinya. I feel so hurt karena aku berpikir bahwa orang yang bilang sayang sama aku aja bisa pergi, ya kan? Nah, terus setelah itu, sejak itu aku janji sama diriku sendiri kalau aku nggak akan memikirkan dia, dan aku nggak akan mikirin ibuku, aku nggak akan nangis, dan I will keep strong gitu. Karena aku masih punya satu adikku yang masih kecil waktu itu, yang harus adikku kelas 1 SD waktu itu, yang maksudnya ya aku temenin juga gitu kan. Kamu harus menjadi sosok yang kuat juga untuk Iya, dan nenekku itu adalah orang yang sangat keras, dan kakekku pun. Mereka adalah orang-orang yang lu jangan cengeng jadi orang, nggak boleh nangis kayak gitulah ibaratnya. Dia tidak, mungkin mereka juga feeling kasihan ke gue or gimana, tapi dia nggak bisa memperlihatkan dan tidak mau mengajarkan aku untuk jadi orang yang cengeng. Jadi dia akan selalu kayak kuat lah. Kayak nggak, dia seolah-olah nggak peduli sama perasaan kita gitu. Kayak nggak pernah membahasnya lagi. Kayak udah, mulai sekarang kamu tinggal di sini dan nggak ada lagi bahas-bahas orang tua kayak gitu loh. Jadi kayak ya udah, aku cuma nangis sekali itu dan aku nggak pernah nangis lagi. Sekarang aku nangis lagi. Nah, bahwa Wonder Woman pun bisa menangis. Iya sih. Terus kemudian akhirnya setelah masa-masa setelah itu berpisah, aku tuh ngelewatin masa-masa yang kayak aku tuh nggak suka keadaannya. Kayak misalnya itu kan di desa ya, dan perceraian sesuatu hal yang kayak mungkin bagi orang-orang di desaku tuh wow gitu, amazing ada perceraian gitu kan. Kok bisa gitu? Iya, dan kemudian semua orang selalu membahasnya. Nggak di sekolahku, nggak guru-guruku, nggak teman-temanku, nggak tetanggaku, nggak siapapun. Jadi aku waktu kecil selalu berusaha untuk tidak bertemu dengan orang. Karena aku nggak suka mendengar orang ngebahas, ya ampun ini ya yang anaknya si itu yang bercerai, aduh gimana. Aku nggak menyukai hal seperti itu karena aku nggak mau mikirkan itu gitu kan. Jadi aku selalu menghindari. Kalau aku pergi sekolah aku tidak lewat jalan raya, aku kan lewat jalan yang lewati persawahan, kebun dan sebagainya. Nah, kemudian karena melihat keadaan yang sangat tidak enak ya, tanteku, anaknya kakek dan nenekku ya, omku tuh cuman tamat SMP. Tanteku itu juga kalau aku nggak salah dia bahkan nggak tamat SMP. Terus omku yang hanya anaknya adiknya bapakku yang paling kecil aja sampai tamat SMA. Dan aku ngerasain susahnya di situ semuanya. Jadinya aku selalu bercita-cita waktu kecil, aku kalau gede nanti aku harus hebat gitu. Aku harus jadi something. Jadi something. Aku mau bisa sekolah, aku mau punya pekerjaan yang tanteku, omku tuh jadi supir, kemudian omku yang satu itu kerja di hotel jadi tukang kebun, terus tanteku tuh penjahit, jadi tukang jahit gitu ya. Dan aku dari kecil selalu, tapi aku nggak tahu mau jadi apa, tapi intinya tuh aku nggak pengen begini gitu. Jadi aku selalu ingin sekolah gitu. Tapi aku paham kalau nenekku itu she has no choice ya. Mau sekolahin bapakku udah nggak tinggal di situ, mau ambilin duit dari mana. Aku juga sekolah SD juga karena ada bantuan pemerintah, makanya aku bisa sekolah SD kan. Jadi mungkin dia juga nggak punya pilihan. Di saat-saat terakhir itulah nenekku bilang, udah deh kamu cari kerja aja ke kota, ikut sama tanteku itu, mau jadi pembantu atau jadi apa, nanti sambil belajar jahit mungkin bisa jadi penjahit. Itu aku kayak rasa oke, berakhirlah di sini hidupku. Ada pikiran seperti itu kan waktu kecil. Jadi aku ngerasa kayak stuck gitu. Tapi aku masih tetap, waktu itu kita lagi sore-sore lah, lagi baru habis pulang dari kebun, jadi aku masih ngerjain. Nah setiap sore kita tuh kan selalu sembahyang ya. Iya. Jadi ke sanggah, orang bilang tuh sanggah, pura kecil di rumah. Jadi aku pergi ke sanggah itu, terus aku persembahkan permen gitu lah. Terus aku bilang sama Tuhan, kayak berdoa pakai bahasa Bali ya. Aku bilang, jadi di Hindu itu kita kan biasa ada persembahan ya, dalam bentuk kue, or permen, or buah, apapun itu ya. Makanan yang kayak biasa kita lihat ya kalau di Bali ya. Iya. Nah,
aku punya permen, terus aku persembahkan permen, terus aku bilang sama Tuhan, sebagai anak kecil waktu itu kelas 6 SD, kayak aku bikin apa ya, kalau aku kadang ketawa sih, kok bisa ya aku bikin janji gitu sama Tuhan. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan ini ya aku persembahkan permenku 3, aku tuh mau sekolah, tolong bantuin aku buat sekolah ya, biar aku bisa sekolah yang tinggi. Nanti kalau aku udah sukses, kalau aku udah punya uang, nanti aku beliin Sprite, nanti aku Langsung Tuhan, gimana gantinya Tuhan ya? Bingung Mungkin kalau kata Tuhan Tuhan sekolah. Ya udah deh ya minum bersoda aja Tuhan, karena kan kalau permen ya naik dikit ya udah sekolah ya udah punya aku duit. juga kadang ketawa, kok bisa ya aku mikirnya kayak gitu waktu kecil, tapi itulah waktu itu terjadi. Dan kemudian aku bilang Tuhan tuh selalu bekerja dengan cara yang kita nggak pernah tahu gimana. Jadi kita nggak boleh mempertanyakan kekuasaannya Iya. karena itu sih yang aku percaya sepanjang hidupku ya. Karena di saat-saat terakhir itu, di saat-saat aku udah berpikir nih aku akan ke kota jadi pembantu, dan tiba-tiba bapakku tuh pulang Dari Sulawesi. Sulawesi, Ya, tadi ya? datang pulang dan bersama dengan ibu tiriku. Oke, mama sambungnya. Ya. Dia menikah sama ibuku ini PNS gitu di Kementerian Agama, Departemen Agama ya kalau nggak salah, tapi dia diperbantukan guru Oke. di satu kota kecil di Sulawesi Selatan. Dia pulang dan dia membawaku lah. Aku langsung akrab sama dia, mungkin karena ada perasaan di mana aku sangat kangen dengan sosok ibu kali ya, jadinya tuh sama dia tuh aku langsung akrab gitu. Dan kemudian dia bawa aku ke Sulawesi waktu itu sehingga aku bisalah sekolah SMP. Jadi aku bilang Tuhan selalu punya cara untuk mengabulkan, dan apapun yang kita lewati dalam hidup ini itu bagian dari Rencananya ya. Gitu. Tapi sorry ya Kak, sedikit nanya. Berarti belum ketemu sama ibu? Iya, jadi tuh Semenjak abis yang terakhir udah ibu pergi? jadi tuh kakekku tuh memang sangat ini ya, keras ya, tentang alasan perceraian itu yang kemudian membuat dia mungkin karena di Bali itu juga dulu ya, sekarang mungkin udah banyak berubah, tapi dulu itu ketika orang bercerai, anak-anak akan ikut sama bapaknya. Oh justru kebalik ya, biasanya Iya. kan anak-anak harusnya ikut ibu ya kalau di bawah 17 tahun. Nah, kalau di situ tuh enggak. Jadinya tuh terus karena alasan perceraian, dia bisa aku ceritakan itu, membuat kakekku keras bahwa aku tidak boleh, aku hanya boleh di situ. Gitu. Ya, dia mencoba beberapa kali untuk ketemu sama aku, sometimes aku temuin juga gitu kan. Tapi kemudian mungkin karena waktu itu aku merasa sakit hati ditinggalin, jadinya aku tidak merasa, dan aku juga udah disibukkan dengan harus membantu kakek dan nenekku, jadinya aku nggak terlalu ingat gimana perasaanku ke dia saat itu, kayak udah aja gitu. Tapi kalau sekarang? Sekarang beliau sudah meninggal dunia 2018 yang lalu. Pasti ada penyesalan ya, maksudnya dalam konteks penyesalan tuh gini, aku tidak bertemu dengan dia di saat-saat terakhirnya, meskipun kami berkomunikasi gitu. Ya kita udah gede mah, aku udah gede ya, jadi udah aku menganggap itu bahwa mungkin itu bagian dari perjalanan hidup. Aku kalau nggak melewati masa itu, mungkin aku juga nggak jadi yang sekarang. Dan kalau nggak ada mereka, aku juga nggak ada gitu di dunia. Jadi ya udah, aku nggak terlalu yang kayak benci sama dia terus-menerus, enggak. Itu hanya sebagian masa kecil yang merasa aku kecewa. Tapi sudah termaafkan lah ya. Udah lama lah itu. Betul. Ya maksudnya kadang-kadang ada rasa sakit yang timbul yang akhirnya pada akhirnya tuh membuat impact di hidup kita tuh juga ada gitu Kak. Oh iya, banyak sih. Maksudnya kayak ada banyak hal yang kemudian terjadi dalam hidupku pasca orang tuaku pergi, kemudian yang membuat aku mengalami banyak hal lah ya. Dan ada proses penyembuhan yang harus ku jalani juga
karena menyembuhkan diri dari dalam itu kan bukan sesuatu yang mudah dilakukan ya gitu. Untuk Oke. penerimaan dan lain sebagainya. Tapi apa yang menyebabkan katanya kakak baru masuk kuliah umur 24 tahun? Aku udah bisa kali ya dibikinin program digital ya. Udah ulang lagi. Kan udah TV, udah lu aja dulu itu. Digital nanti aduh gaul ini. Akhirnya kamu terjun ke dunia jurnalistik itu. Jujur dia belum masuk targetku untuk di sekarang gitu. Mungkin saat aku sudah seperti Mbak Rosi Nasilalahi ya.